Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua belajar daring via Zoom ya. Farhan berharap kalian semua masih tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Tapi gimana nih kabar kalian? Ada yang sakit? Ada. Nggak ada? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta Noval. Silakan Noval untuk dipimpin. Doa dimulai. Terima kasih Noval. Untuk absensi, Pak Farhan akan kirim link Google Form-nya di WhatsApp grup ya. Sudah Bapak kirim. Silakan nanti diisi. Pak Farhan nih nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa aja 5M? Memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Betul sekali. Selanjutnya, Pak Farhan juga mengingatkan, yaitu ada kesepakatan kelas yang harus kita patuhi. Yang pertama, izin jika ingin ke toilet. Yang kedua, tertib saat Zoom. Yang ketiga, mematikan speaker atau mute ketika guru sedang menjelaskan dan menyalakan speaker jika ditanya oleh guru. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apa deh yang bisa memimpin nih ngajak temennya buat nyanyi Garuda Pancasila? Saya mau. Helmi, ya silakan Helmi. Teman kita nyanyi Garuda Pancasila. Oke, terima kasih Helmi sudah memimpin. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Untuk tema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran 1. Adapun beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyimak dan berdiskusi, peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis surat undangan, perbedaan dan persamaan jenis surat undangan. Siapa di sini yang pernah menghadiri acara ulang tahun? Saya. Kalian pernah ngamati nggak sih kalau acara ulang tahun tuh biasanya kalian dikasih surat undangan? Benar. Nah, surat undangan ulang tahun itu termasuk jenis surat resmi, semi resmi atau tidak resmi? Resmi, maaf kalau salah lahir Semi batin. resmi. Betul, semi resmi. Saya tahu juga, Pak. Oke, belum tahu ya. Oke, jadi untuk memahami jenis-jenis surat, kita akan mempelajarinya hari ini. Jadi, surat undangan itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada surat resmi, semi resmi atau setengah resmi, dan surat tidak resmi. Ini surat resmi adalah sebuah surat yang mengatasnamakan instansi atau kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan dinas. Ada surat semi resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan untuk perorangan maupun instansi atau organisasi. Terus surat tidak resmi, yaitu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Pak Farhan punya contoh nih, ada 3 gambar contoh surat undangan. Yang panahnya warna merah itu adalah contoh surat undangan resmi. Contoh surat undangan resmi itu ditandai dengan adanya kop surat. Kemudian yang panahnya warna kuning itu adalah contoh surat undangan semi resmi atau setengah resmi. Bedanya dia tidak punya kop surat. Kemudian yang ketiga itu ada contoh surat ulang tahun, undangan ulang tahun. Itu adalah contoh surat tidak resmi karena ditujukan untuk perorangan dari perorangan. Untuk lebih jelasnya, coba di sini kita amati
contoh surat resmi. Bahwa di paling atas itu ada yang namanya kepala surat atau kop surat. Ya. Kemudian bagian yang kedua ada nama dan alamat tujuan. Selanjutnya ada pembuka surat. Kemudian ada isi surat. Kemudian ada penutup surat. Dan kemudian ada tempat dan tanggal surat. Dan ada pembuat surat. Bisa dipahami? Oke. Coba biar Pak Farhan tahu nih, Pak Farhan punya 3 contoh surat yang termasuk jenis tidak resmi. Ada di nomor berapa? Saya bisa contohkan. Itu satu. Nomor 1, betul sekali. Nomor 1 itu adalah undangan apa sih? Ulang tahun. Ulang tahun, betul. Kemudian yang termasuk surat semi resmi atau setengah resmi. Nomor 2. Jawabannya adalah nomor 2. Berarti nomor 3 adalah contoh surat resmi. Karena ditandai dengan adanya kop surat di bagian atas. Coba nih, Pak Farhan punya juga pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tahu kertas undangan itu termasuk dalam jenis wujud benda apa sih? Padat ya. Oke, betul. Pinter-pinter anak kelas 51 nih. Kertas itu bisa berubah wujud loh. Kalau misalnya dibakar. Ada sebuah kertas. Dibakar. Berubah wujud menjadi apa? Abu. Abu itu masih termasuk dalam jenis wujud benda padat. Betul sekali. Selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari perubahan wujud benda. Di sini ada wujud benda padat, cair, gas. Coba Pak Farhan mau tanya Dava. Perubahan wujud dari cair ke gas dinamakan apa itu? Menguap, betul. Coba Pak Farhan mau tanya Muhammad Irfan Rizky. Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Mencair, betul ya. Clarissa Aulia. Dari padat ke gas. Menyublim, betul. Khusus hari ini kita akan fokus terhadap proses penyubliman atau perubahan wujud dari padat ke gas. Menyublim. Coba Pak Farhan minta. Silakan Habibi. Menyublim merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim. Kapur bagus yang lama-lama menghilang karena dibiarkan. Pengharum ruangan bakaran yang kelamaan menghilang. Pembakaran sampah sampai menghasilkan gas karbon dioksida. Oke, terima kasih Habibi. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai konsep penyumbliman, kalian buka halaman 156. Silahkan kalian lakukan percobaan tersebut setelah Zoom ini selesai. Boleh dibantu sama kakak, dibantu sama ibu, dibantu sama ayah yang ada di rumah. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut nih. Ada pernyataan sama pertanyaan. Yang pertama nih. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada benda. Perubahan juga terjadi pada kehidupan. Contohnya, negara Indonesia yang sebelumnya dijajah bisa merdeka. Pada tanggal berapa ya kemerdekaan kita ya? 17 Agustus 1945. Adapun beberapa kegiatan lainnya untuk mengisi kemerdekaan negara Indonesia, coba kalian buka buku halaman 157. Aninda tolong baca. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Oke, terima kasih Aninda. Setelah kalian membaca dan menyimak teks, coba siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai pelajar nih? Belajar dengan giat dan mengikuti upacara. Betul. Sebenarnya banyak ya beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar. Yaitu yang pertama, belajar dengan giat.
Yang kedua, lakukan toleransi kepada setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Ada lagi menggunakan produk-produk dalam negeri. Dari kegiatan-kegiatan tersebut itu menciptakan sebuah pembangunan. Gambar yang pertama itu mereka lagi bangun apa ya kira-kira? Bangun jalan, Pembangunan betul. jalanan, Yang pembangunan kedua, Jembatan. bangun jembatan, betul. Yang ketiga, pembangunan pasar, pembangunan pasar, betul. Yang keempat, Rumah. pembangunan rumah atau sekolah. Pembangunan itu memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas dari berbagai aspek di negara tersebut seperti bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung itu yang pertama, sumber daya alam. Di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar, di luar Jawa pun banyak juga, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Penduduk yang besar pada satu sisi dapat mendorong pembangunan karena perkembangan itu memungkinkan pertambahan tenaga kerja dari masa ke masa. Ada juga faktor penghambat pembangunan. Dan secara keseluruhan itu ada teknologi, ada sumber daya modal, sumber daya manusia, perkembangan penduduk, dan birokrasi yang buruk. Sebelum itu, adakah yang ingin ditanyakan pada materi pembelajaran hari ini? nggak ada Pak, teman. Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti semua, Pak Habis Farhan ini quiz. akan kasih soal lewat kuisis. Pak Farhan kirim. Sifatnya itu tidak live, jadi akannya itu sebelum jam 11 malam hari ini ya. Oke. Jadi yang pertama ada tugas LKPD melakukan percobaan. Tugas yang kedua yaitu tugas kuisis. Dilakukan sebelum jam 11 malam. Ada yang bisa menarik kesimpulan nggak? Hari ini kita sudah belajar apa aja? Ayah, Helmi, coba simpulin Helmi. hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda, kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Oke, betul. Terima kasih Helmi. Jadi bisa kita simpulkan ya pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, surat undangan itu memiliki 3 jenis, yaitu surat undangan resmi, semi-resmi, dan tidak resmi. Yang kedua, untuk surat resmi ditandai dengan adanya kop surat. Yang ketiga, menyublim adalah sebuah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Yang keempat, contoh menyublim yaitu kapur barus yang diletakkan di lemari akan habis. Yang kelima, terdapat berbagai kegiatan positif yang bisa dilakukan untuk mengisi kemerdekaan, salah satunya adalah dengan belajar. Yang keenam, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembangunan sebuah negara. Sama-sama menyanyikan lagu Jali-Jali. Mari teman-teman, kita bernyanyi lagu Jali-Jali. Ini dia si Jali-Jali. Oke, terima kasih. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, silakan Helmi Des. Oke, teman-teman, mari kita menutup hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih buat anak-anak kelas 51 yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan terima kasih juga untuk ayah bunda yang telah memfasilitasi kegiatan pembelajaran melalui Zoom hari ini. Salam sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.